Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ananta Subiakto dan rekan saya Ahmad Ghazali. Kita adalah satu kelompok. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Risiko K3 Aktivitas Pembersihan Pipa Utility PT Sanpak Unggul dengan metode iradisi. Sebagaimana kita ketahui, aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat krusial dalam setiap aktivitas industri, termasuk dalam proses pembersihan pipa utility yang memiliki potensi risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, melalui metode iradisi, hazard identification, risk assessment, and determining control, kami mencoba mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis tingkat risikonya, serta menentukan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Semoga hasil analisis yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran serta kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan industri. Latar belakang pembersihan pipa utility di ketinggian 2-5 meter. Contohnya ada di samping gambarnya. Risiko utamanya jatuh, ergonomis, alat tekanan tinggi, paparan bahan kimia, sengatan listrik. Perlunya analisis resiko sistematis, metode iradisi untuk menciptakan lingkungan kerja aman. Berikut adalah beberapa foto penerapan K3 pada industri PT Sanpak Unggul. Next. Baik, untuk tujuan analisisnya, yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya K3. Yang kedua, penilaian tingkat risiko. Yang ketiga, penetapan strategi pengendalian. Dan kemudian yang terakhir, rekomendasi penggunaan APD dan prosedur aman. Baik, kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Monggo, Mas Ahmad. baik, terima kasih Saudara Ananta. Metode yang kita gunakan kali ini adalah metode iradisi, yaitu metode identifikasi bahaya, hazard identification, penilaian resiko, risk assessment, penentuan pengendalian atau determining control. Kemudian dari hasil metode iradisi ini kita temukan di PT Sanpak Unggul nomor 1 aktivitas kerja pemasangan scaffolding dan tangga. Bahaya terjatuh dari ketinggian, dampak cedera berat hingga fatal. Nilai likelihood-nya 3, nilai severity 5, jadi nilai resikonya adalah 15. Menjadikan tingkat resiko tinggi. Kemudian untuk pengendalian yang direkomendasikan, pemeriksaan peralatan sebelum digunakan, penggunaan full body harness, pemasangan scaffolding sesuai dengan SOP. Kemudian yang kedua, aktivitas pembersihan pipa menggunakan cairan. Bahayanya paparan bahan kimia berbahaya, dampaknya iritasi kulit, gangguan pernafasan, nilai likelihood-nya 2, severity 4, resikonya 8, tingkat resikonya sedang. Kemudian pengendalian yang direkomendasikan, gunakan sarung tangan tahan kimia, kacamata pelindung, cairan pembersih yang lebih aman. Kemudian aktivitas pekerjaan dekat kabel listrik. Bahayanya sengatan listrik, dampak cedera berat atau kematian. Nilai likelihood 2, severity 5, resikonya 10. Tingkat resiko tinggi. Pengendalian yang direkomendasikan, matikan sumber listrik lokal saat bekerja, gunakan alat insulatif, pemasangan rambu-rambu bahaya listrik. Yang keempat, penggunaan alat semprot bertekanan. Bahayanya luka dari semburan tekanan tinggi, dampaknya cedera pada kulit atau mata. Nilai likelihood 2, nilai severity 3, resiko 6. Tingkat resikonya sedang. Pengendalian yang direkomendasikan, gunakan pelindung wajah, face shield, periksa tekanan alat sebelum operasional.
Kemudian aktivitas kerja yang lain adalah posisi kerja area sulit dijangkau. Bahayanya cedera otot dan sendi atau ergonomis. Dampaknya sakit punggung dan kesleo. Likelihood-nya 3, severity-nya 2, resikonya 6. Jadi tingkat resikonya adalah sedang. Pengendalian yang direkomendasikan lakukan warming up sebelum kerja, kemudian gunakan alat bantu perpanjang jangkauan rotasi posisi kerja. Kemudian dari hasil temuan tadi, jadi pengendalian risikonya untuk aktivitas di atas ada 2, risiko tinggi dan risiko sedang. Untuk risiko tinggi, pengendalian risikonya gunakan scaffolding SNI dan full body harness. Kemudian matikan listrik lokal dan pasang rambu bahaya. Untuk pengendalian risiko-risiko sedang, gunakan APD lengkap, sarung tangan, masker. Kemudian pelatihan ergonomi dan penggunaan alat bantu. Kemudian untuk rekomendasi program tambahan supaya pekerjaan lebih efisien dan efektif, dalam K3 ada 3 aspek, yaitu pelatihan keselamatan, inspeksi dan audit berkala, kemudian sistem pelaporan bahaya. Untuk pelatihan keselamatan, kita perlu pelatihan APD, evakuasi, dan penggunaan alat kerja aman. Untuk inspeksi dan audit berkala, kita akan melakukan inspeksi alat, scaffolding, APD, SOP setiap 1-3 bulan. Kemudian membuat laporan NIRMIS untuk perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, 1, pengendalian risiko harus kombinasi teknis, administratif, dan APD supaya lebih terukur dan terkendali. Kemudian penerapan kontrol efektif menghasilkan lingkungan kerja aman, produktif, dan sehat. Kemudian komitmen seluruh pihak adalah kunci keberhasilan budaya K3 di PT Sanpak Unggul. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.